Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Handes Miftahul Ulum MAG, kemudian teman-temanku yang berbahagia, kali ini saya dalam mata kuliah pengembangan pemikiran pendidikan Islam ingin membahas tentang tema pada kesempatan kali ini. Tema kita Sekolah Islam unggulan sebagai institusi pendidikan Islam modern di Indonesia. Kita masuk pada pengertian sekolah Islam unggulan. Sekolah Islam atau modern madrasah unggulan adalah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki komponen-komponen unggul yang tercermin pada sumber daya manusia, meliputi pendidik, lembaga kependidikan, dan siswa. Kemudian sarana prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara terampil dan memiliki kekokohan spiritual iman atau Islam, dan memiliki kepribadian akhlak yang bagus atau akhlak yang mulia. Kemudian unsur pendukung madrasah dan sekolah Islam unggulan. Di sini saya mengutip pendapat menurut Imran Arifin. Unsur pendukung madrasah atau sekolah Islam berprestasi setidaknya ada 9 faktor, yaitu sarana prasarana, kemudian guru, kemudian murid, kemudian tatanan organisasi dan mekanisme kerja, kemudian faktor kemitraan, lalu kemudian komitmen atau sistem nilai, yang salah satunya yaitu nilai-nilai agama yang memicu timbulnya dukungan positif, kemudian faktor motivasi, iklim kerja dan semangat kerja, dan kemudian faktor keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru. Ada lagi faktor kepemimpinan kepala sekolah. Nah, di faktor kepemimpinan kepala sekolah ini, kepala sekolah ini harus piawai memanfaatkan nilai religius kultural, juga harus bisa mengkomunikasikan visi misi, inisiatif dan kreatif, piawai menimbulkan motivasi dan membangkitkan semangat, dan lain sebagainya. Lalu unsur pendukung utama yang harus dimiliki oleh madrasah dan sekolah unggulan paling tidak ada tiga yang perlu tersedia. Yang pertama ada SDM-nya, sumber daya manusia yang unggul. Kemudian ada sarana prasarana akademik yang representatif. Kemudian ada fasilitas penunjang internalisasi nilai keislaman. Oke, kita membahas tentang sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Saya yakin teman-teman semua sudah sering membahas tentang sejarah perkembangan sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Nah, saya ambil intinya saja. Menurut Ramayulis menulis dengan komprehensif tentang sejarah pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, ia membagi fase perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada 3 periode. Yang pertama, awal masuknya Islam ke Indonesia sebelum penjajahan, kemudian periode masa kolonial pas masa-masa penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian pembaruannya setelah penjajahan, setelah kemerdekaan.
yaitu pembaruan pendidikan Islam. Oke, lanjut pada peran sekolah Islam di Indonesia. Di sini tugas dan sekolah Islam yang ada di Indonesia setidaknya mencerminkan sebagai lembaga pendidikan Islam yang benar-benar oh ya, ini ada menurut Nahlawi, tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Nih, salah satunya ada merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyrik yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia agar ia agar tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Kemudian ada memberikan kepada anak didik dengan seperangkat peradaban dan kebudayaan Islam dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, ilmu eksakta dan dilandaskan atas ilmu-ilmu agama, dan membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektif, emosi, memberikan wawasan nilai dan moral, menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan anak didik. Tugasnya mengkoordinasi dan membenahi kegiatan pendidikan, menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid dan pesantren, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh sekolah-sekolahan Islam modern di Indonesia. Yang pertama ada Ibnu Hajar Boarding School, dia daerahnya di Depok. Kemudian ada lagi Tazkiyah International Islamic Boarding School, dia adanya berlokasi di Malang. Kemudian ada lagi sekolah Al-Wafi Islamic Boarding School, dia terletak berada di daerah Bogor. Nah, di sini lengkap ya di Al-Wafi ini. Kemudian ada Al-Muslim Boarding School, dia berada di daerah Bandung. Kemudian pada intinya sekolah Islam atau madrasah unggulan ini di era modern adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki komponen-komponen yang unggul yang tercermin pada sumber daya manusia seperti pendidik, tenaga kependidikan, siswa, sarana prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya yang mampu untuk menghasilkan lulusan yang terbaik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara terampil, memiliki kekokohan spiritual, iman, dan memiliki kepribadian akhlak yang mulia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan juga Bapak dosen untuk materi saya yang saya bawakan pada hari ini. Apabila ada yang kurang difahami dari teman-teman, mungkin teman-teman bisa membaca ulang terlebih dahulu makalah saya. Kemudian jika nanti ada ketidaksinkronan atau mungkin nanti ada pertanyaan yang timbul dari teman-teman, yang muncul dari teman-teman setelah membaca dan melihat video saya, ya kita bisa berdiskusi di laman yang sudah disediakan. Dan cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.